Halo semuanya, di video ini kita akan berandai-andai gimana jadinya portofolio kita seandainya kita sudah mulai berinvestasi 10 tahun yang lalu. So, ini akan menarik banget, jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Nggak berasa ya, sekarang udah di akhir tahun 2020, dan sebentar lagi kita bakalan masuk ke 2021. Gimana portofolio kalian di 2020 ini? Udah balik modal kah? Atau malah udah profit banyak banget karena sempat nyerok di bulan Maret dan April? Teman-teman yang udah terjun ke investasi saham atau reksadana saham di awal 2020, pasti udah ngerasain banget seberapa volatile-nya market kita di tahun ini. Awal tahun IHSG opening di sekitar 6.200-an. Lalu kalau kita lihat, di Maret itu turun sampai 3.900-an. Yang artinya kalau kita hitung tuh udah turun sekitar hampir 40%. Wow banget kan? Lalu ternyata, di akhir Desember ini IHSG udah balik lagi ke angka 6.000-an. Yang menurut saya pribadi, recover-nya ini cepat banget. Teman-teman lihat ya, grafiknya di sini naik. Naiknya juga cukup cepat. Ya, sayang banget sih. Sebetulnya masih pengen IHSG itu ada di harga bawah, atau enggak dia sideways dulu, supaya kita bisa serok lebih banyak emiten-emiten bagus di harga yang relatif murah. Tapi ya udah deh, nggak usah disesali, disyukuri aja apa yang sudah berhasil diserok. Lalu mungkin muncul pertanyaan kayak gini, saat ini IHSG udah mahal ya mas bro? Jadi bingung nih mau nyerok apa, harganya udah pada tinggi-tinggi banget. Bank BRI yang kemarin itu sempat 2.000-an, sekarang udah 4.000 lebih. Terus kalau kita lihat Telkom juga sekarang udah naik, sudah hampir 3.500. Terus harus serok apa mas bro? Oke, jadi gini mas bro, mbak sis. Saya setuju kok. Beberapa emiten saham saat ini memang udah enggak semurah saat market crash di Maret kemarin. Yes, memang kebanyakan udah naik ya. Tapi satu hal yang saya yakini di market ini, kalau memang perusahaan itu bagus, nggak peduli ya, udah berapa mahal harganya saat ini, di masa depan itu harganya masih bisa naik lebih tinggi lagi. Loh, kenapa gitu mas bro? Ya pasti karena kinerjanya semakin bagus. Kalau kinerjanya semakin bagus, net income-nya semakin tinggi, asetnya meningkat, ekuitasnya meningkat, dividennya juga semakin meningkat. Jadi orang-orang masih akan beli saham perusahaan itu. Nah, balik lagi berlaku lagi hukum supply and demand. Jadi ketika banyak yang beli, harga sahamnya juga akan ikutan naik kan? Jadi tujuan saya bikin video ini supaya jangan sampai nanti saat tahun 2030, 10 tahun lagi, teman-teman nyesal karena nggak beli saham di saat-saat sekarang ini. Jadi kan saat ini teman-teman khawatir ya, oh IHSG udah mahal, tunggu turun dulu deh. Ya kalau dikasih turun, kalau nanti nggak dikasih turun gimana? Makin ketinggalan kan? Mungkin teman-teman sekarang ada yang nyesel, kenapa ya dulu gua nggak investasi saham di tahun 2010? Oh harga saham masih murah-murah banget waktu itu. Terus 10 tahun sampai ke 2020, coba teman-teman lihat grafiknya. Nah, teman-teman pasti nanti bisa lihat, grafiknya itu dari tahun 2010 ke 2020 itu naik. Ya, untuk saham-saham yang bagus ya. Nah, saya pun yakin dari 2020 ke 2030, harga saham yang bagus itu akan terus-terusan naik. Ya, jadi menurut saya nggak ada salahnya kalau teman-teman serok sekarang ini. Nih, supaya ngasih buktinya, saya akan coba buatkan sebuah simulasinya. Jadi kita akan coba naik mesin waktu ya, mundur ke 10 tahun yang lalu, tepatnya di akhir 2010, supaya pas ya time frame-nya 10 tahun. Jadi bayangin aja, kita semua sudah invest di saham dari tahun 2010. Kira-kira bakalan jadi seperti apa ya portofolio kita? Saya udah buatin perhitungannya di spreadsheet Excel. Yuk langsung kita meluncur ke sana ya. Oke, sekarang kita udah masuk ke spreadsheet Excel-nya. Di sini saya mau disclaimer dulu. Ini hanya contoh saja, nanti juga teman-teman perlu cek lebih lanjut data-data fundamental atau teknikalnya. Kemudian, kinerja masa lalu belum tentu mencerminkan kinerja masa depan. Tapi yang perlu teman-teman ingat, kalau misalkan kinerja masa lalunya bagus, maka lebih besar peluangnya di masa yang akan datang pun kinerja bakalan bagus. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan kinerja masa lalunya kurang bagus, maka kemungkinan besar, memang tidak semuanya ya, kemungkinan besar di masa yang akan datang pun kinerjanya kurang lebih ya masih akan kurang bagus juga. Memang ada beberapa emiten, beberapa stok yang berhasil turn around, jadi kemarin-kemarin itu kinerjanya jelek, tapi di masa yang akan datang dia berhasil memperbaiki kinerjanya. Itu ya. Terus saya juga mau disclaimer, tahun 2010 saya pun belum terjun ke investasi saham. Saya ingat banget tahun 2010 itu saya lagi UN SMP kelas 9.
So, ya udah, nggak masalah. Kita akan belajar aja gimana pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, supaya mudah-mudahan 10 tahun ke depan kita bisa optimalkan kenaikannya dan bisa dapat profit dari investasi saham. Gitu ya. Jadi saat ini saya pakai contoh dua emiten saham, yaitu Bank BCA dan ULTJ, Ultra Jaya. Teman-teman pasti tahu lah ya, Bank BCA ini sektor finance, banking, kemudian Ultra Jaya ini ULTJ, teman-teman juga pasti tahu, mungkin banyak banget yang suka sama produknya, ini produk susu ya, susu Ultra. Oke, kita akan coba cek berapa sih harga saham Bank BCA di tahun 2010. Kita akan langsung masuk pakai Yahoo Finance. Di sini saya udah bukain, teman-teman langsung ketik aja bbca.jk. Kemudian kita perbesar aja grafiknya supaya lebih kelihatan. Oke, di sini saya pakai candle monthly supaya nggak terlalu rame candlenya. Kita geser ke tahun 2010. Kita ambil di akhir tahun ya, bulan 12 2010. Ya, teman-teman bisa lihat harga Bank BCA ini di 6.400. So, kita input aja, jadi tahun 2010 itu harga saham Bank BCA itu 6.400. Oke, anggap aja dulu kita investasikan kurang lebih 10 juta atau sekitar 16 lot. Itu ya. Kemudian, tahun 2020 ternyata harga saham Bank BCA itu sudah ada di 33.825. Oke, kita masukin ya. 33.825. Nah, ini adalah harga di tanggal 29 Desember. Ini udah mau tutup tahun. Kita masukin juga jumlahnya sama ya, 16 lot. Oke, jadi istilahnya saya sama sekali nggak nambah, jadi cuma beli, terus udah deh, lupain. Ya, nama metode investasinya saya kasih nama sendiri, namanya buy and forget. Jadi setelah kita beli, ya udah kita lupain aja tuh. Kita lupa pernah punya saham Bank BCA dari tahun 2010. Terus setelah kita jalani 10 tahun, akhirnya sekarang saya buka, ternyata nilai portofolionya adalah 54 juta atau naik sekitar 43.880.000. Atau kenaikannya kalau dibandingkan dengan nilai investasi awal, kenaikannya itu 328% dalam 10 tahun. So, kalau kita bagi 10, artinya per tahun itu return-nya 32,85%. Oke ya, di sini nangkep ya. Artinya selama 10 tahun, nggak usah capek-capek analisa-analisa, nggak usah capek-capek mantau. Kalau kita beli saham Bank BCA, nilai investasi kita tuh udah ningkat 3 kali lipat lebih. Oke, sekarang gimana dengan Ultra Jaya, ULTJ? Kita lihat ya, ULTJ. Di sini tinggal cari aja ultj.jk. Oke, kita perbesar juga chartnya. Di tahun 2010, di akhir tahun 2010 ya, kita lihat harganya di sini, bulan 12. Nah, ini dia. Harganya 302,5, karena adanya stock split ya, jadi dia dibagi. Ini kita jadiin 300 aja ya, supaya lebih gampang hitungnya. Jadi 300. So, harga saham 300, kalau investasi 10 juta, kurang lebih kita dapat 300 lot. Oke, 335 lot ya, kurang lebih ini pembulatan aja. Nah, kalau kita lihat di tahun 2020, saat ini harga sahamnya itu 1.660. Oke, mantap juga ya. 1.660 dengan jumlah lot yang sama 335. Sama ya, metodenya buy and forget. Nilai investasinya dari 10 juta jadi 55 juta. Atau profitnya itu sekitar 350%, 3,5 kali lipat. 3 bagger. Ya, jadi teman-teman sebenarnya nggak usah susah-susah nyari saham yang high risk. Coba teman-teman bandingin dengan saham Bank BCA dan Ultra Jaya yang fundamentalnya bagus, udah gitu rajin bagi dividen, ya udah kita bisa tenang dan akhirnya bisa dapat bagger juga kan. Ya walaupun 10 tahun ya namanya investasi kan ya, itu harus membuat kita tenang, santai supaya kita lebih enjoy hidupnya. Oke, jadi kita hitung aja. Rata-rata per tahunnya kita bagi 10, jadi 35%. So, kalau kita lihat dari sini, kenaikan harga dari Bank BCA itu kalah sama kenaikan harga dari Ultra Jaya. Tapi ini sih masih oke lah ya, 30% per tahun. Bagus banget. Bahkan kalau portofolio seorang investor bisa 20% aja itu udah bagus banget menurut saya. Oke, nah teman-teman perlu catat juga nih, ini hanya return dari capital gain. Ya, saya tidak menghitung dividennya. Coba teman-teman bayangin deh, teman-teman bisa hitung aja sendiri berapa rupiah dividen yang didapatkan kalau teman-teman invest, udah gitu capital gain-nya dapat, terus dividennya juga dapat. Ya, kita akan coba lihat lagi deh Bank BCA ya. Ini salah satu saham bank terfavorit para investor. Jadi teman-teman bisa lihat kapan aja Bank BCA membagikan dividen. Ini teman-teman lihat aja ya huruf D yang di bawah. Dan dia nggak pernah absen sekalipun membagikan dividen dari tahun 2010.
Ini rutin nih, setiap tahun dia bagi. Nih, teman-teman bisa hitung aja berapa jumlah dividen yang didapat dikali dengan jumlah saham yang dimiliki. So, saya yakin udah pasti ini return-nya akan lebih besar lagi. Mungkin ya, mungkin aja bisa 4 bagger, mungkin 400%. Nanti teman-teman hitung sendiri ya. Jadi seandainya teman-teman invest di ULTJ atau BBCA 10 tahun yang lalu, pasti investasi teman-teman bakalan bertumbuh. Berarti bagus ya investasi jangka panjang di saham. Ya memang cocok sih saham itu untuk investasi jangka panjang. Tapi ternyata tidak semua saham itu cocok untuk investasi jangka panjang. Ya, dari mana tuh Mas Bro? Oke, kita akan coba lihat ya contoh yang kedua. Nah, jadi saat ini saya pakai dua contoh emiten saham ini, bukan bermaksud menjelekkan, ini hanya sebagai contoh saja. Jadi kalau misalkan teman-teman investasi tahun 2010, kalau kita lihat yang di Bank BCA dan ULTJ ini kan bertumbuh ya, ini mantap banget deh, bagus banget. Tapi kasus berbeda kalau misalkan teman-teman invest di kedua saham ini. Ya, kita akan coba lihat ya, berapa harganya di tahun 2010. Energi dan UNSP. Yang pertama kita bakalan cari energi dulu, ENRG.JK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, harganya di tahun 2010, penutupan 2010 itu di sekitar 992, atau kita buletin aja 990 supaya lebih gampang, 990. Nah, jadi kalau misalkan kita beli saham ENRG di tahun 2010, harganya 990, kita beli 102 lot, modal investasi sama ya, 10 juta. Kita lihat harganya saat ini 119. Oke, kita masukin aja 119. Metode investasinya sama, buy and forget, so kita masukin juga 102 lot. Dan ternyata uang yang kita investasikan 10 juta, saat ini nilainya tinggal 1.200.000 atau mengalami loss 87%. Ya oke lah ya, teman-teman bisa lihat sendiri, bisa simpulkan sendiri. Kemudian kita lihat lagi, ini kan namanya capital loss ya. Kalau tadi kan di sini kita dapat capital gain dari kenaikan harga, di sini kita capital loss ya, hilang. Begitu selain investasinya turun, ternyata saham ENRG ini tidak sama sekali membagikan dividen menurut data Yahoo Finance dari tahun 2010 nih. Nggak ada huruf D kan di sini. Artinya dia nggak membagikan dividen sama sekali. Ya, udahlah capital loss, investasinya turun, terus nggak dapat apa-apa. Malah sampai saat ini pun masih turun nih, masih nyangkut 87%. Oke? Jadi saya mau kasih tahu sih di sini sebenarnya investasi jangka panjang itu belum tentu menguntungkan. Ya, teman-teman harus cek lagi saham seperti apa yang teman-teman pilih untuk investasi. Pastikan teman-teman sudah screening, sudah analisa, tiap tahun juga bolehlah nge-review-review ya, kinerjanya gimana untuk jadikan pertimbangan apakah harus pindah atau stay di saham ini. Oke, contoh kedua ya, UNSP. Kita cari juga UNSP, cari di sini, .jk. Nah, Bakri Sumatera Plantation. 2010 akhir, kita lihat ya, dia harga sahamnya di 3.900. Oke. 3.900, artinya sekitar berapa ya, 30 lot, kebanyakan 27. Nah, 26 lot lah ya, 3.900, 26 lot, investasinya sekitar 10 juta saat itu. Kemudian harga sahamnya saat ini ternyata 113. 113, 26 lot. Nah, teman-teman lihat ya, dari 10 juta, nilai investasi sekarang itu 293.000. Ya, artinya sudah loss 97%. Ya, teman-teman lihat ya. Udah gitu, dia membagikan dividen ya, di 2010 bagi, 2011, 2012 masih bagi. Setelah itu dia nggak pernah lagi bagi dividen sampai saat ini. Nah, inilah yang teman-teman harus perhatikan. Apa sih yang membedakan saham ENRG, UNSP dengan sahamnya Bank BCA dan ULTJ? Ya, jadi saya langsung kasih tahu aja, yang membedakan adalah profitabilitas. Ya, Bank BCA dan ULTJ masih bisa konsisten menghasilkan laba. Nah, dari laba itu, dia membagikan dividen. Sedangkan, ENRG dan UNSP, teman-teman nanti bisa cek aja di aplikasi sekuritas masing-masing, atau di RTI, di Stockbit, atau dimanapun. UNSP dan Energi ini mengalami kerugian ya. Jadi kalau rugi, apa yang mau dibagiin kan? Dividen itu kan dari keuntungan. Nah, inilah yang harus teman-teman perhatikan dalam milih saham, menurut saya ya. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, ya Mas Bro kan pilihnya Bank BCA sama ULTJ. Ya bagus lah, mereka kan emang bagus. Nah, gini. Jadi sebenarnya kenapa saya pilih dua emiten saham ini adalah contoh emiten saham yang dalam tanda kutip mahal, ya, tidak under value. Kalau teman-teman lihat price to book value-nya tinggi, PER-nya, price to earning ratio-nya ya tinggi. Kenapa? Ya memang saham yang bagus itu wajar sekali kalau dia dihargai tinggi. Ya, itu yang harus teman-teman ingat. Boleh sih cari saham yang murah, tapi jangan sampai teman-teman beli saham yang murahan.
Nggak apa-apa deh kalau misalkan beli harga saham yang agak sedikit mahal tapi kinerjanya bagus dan semakin bagus, ya itu nggak masalah. Ya, kalau kinerjanya semakin bagus, asetnya nambah, kemudian ekuitasnya nambah, dividennya nambah, EPS-nya nambah, ya orang-orang akan terus menghargai saham itu lebih mahal. Ya orang-orang bakal beli terus, ya kalau orang banyak yang beli kan harganya bakalan naik. Gitu aja ya, sesimpel itu. Terus, tahun 2010, saya yakin orang-orang saat itu juga menganggap Bank BCA ini udah mahal. Aduh, Bank BCA udah mahal bro, 6.400 tahun 2010. Mendingan saham lain yang masih murah. Ya silahkan aja sebetulnya, kalau misalkan teman-teman mau berpikiran seperti itu. Ya udah, price to book value kecil, PER kecil ya bagus, itu value investing. Mungkin cari saham yang harganya masih murah, valuasinya murah, dan berharap nanti dia bakal jadi bagger, mungkin naik ribuan persen. Itu silahkan aja. Ya itu tipe investasi masing-masing. Saya nggak menyalahkan itu. Hanya saja ini pandangan lain aja ya, supaya teman-teman dapat referensi yang baru. Dan ternyata, walaupun sudah mahal ya, di 6.400, kalau teman-teman lihat ya, grafik sahamnya itu bagus banget sebenarnya Bank BCA. Bahkan ketika sudah mahal, kalau dia bisa terus bagus, menghasilkan laba, ya dia nggak masalah. Dia bakalan terus naik harganya. Ya, teman-teman lihat ya di sini ya, Bank BCA 6.400 dibilangnya mahal. Tapi sekarang, 30.000 aja orang rebutan belinya. Nih, lihat ya, di sini, 2010 nih, di sini nih, 6.400, udah deh, naik dia. Nih, teman-teman lihat ya, kenaikannya. Bahkan kemarin ketika market crash itu, sempat turun ke angka 23 ribuan, dan butuh waktu sebentar saja, beberapa bulan aja, untuk rebound lagi ke angka 35.000 ya, seperti sekarang. Nah, ini sih yang harus teman-teman perhatikan kalau teman-teman mau pilih saham. Oke ya, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa dapat insight baru. Semoga nanti pribadi kita yang di tahun 2030 bisa berterima kasih sama diri kita yang saat ini sudah mulai berinvestasi. Berinvestasinya nggak harus gede, ya teman-teman bisa mulai dengan nominal yang kecil, yang penting rutin. Toh ini jangka panjang ya, kalau ditabung sedikit-sedikit, saya yakin juga nanti bakalan jadi besar jumlahnya. Ya ini contoh aja, 10 juta, modal 20 juta aja, ternyata saat ini sudah hampir 90 juta. So, kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung komen aja di video YouTube, atau teman-teman bisa DM juga ke Instagram @diskusi.investasi. Ke sini ya. Di sini juga sudah banyak ya beberapa teman-teman yang nanya, nanti akan saya jawabin satu persatu. Teman-teman juga bisa nanya ke sini, nanti akan segera saya jawab, yang semoga bisa membantu teman-teman semua. Happy investing, thank you! Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.